Pernah nggak sih Anda ngerasa di tengah dunia yang nawarin begitu banyak pilihan, kita ini kok malah jadi makin nggak bebas? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah gagasan mendalam tentang apa artinya menjadi manusia merdeka yang sesungguhnya di zaman modern ini. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kita bebas mau makan apa, mau kerja di mana, bahkan soal keyakinan. Tapi pertanyaan besarnya, jangan-jangan semua kebebasan memilih ini malah jadi semacam penjara baru buat kita? Sebuah penjara tak terlihat yang justru lebih kuat mengikat. Kalau dulu penjajahan itu jelas banget ya, pakai kekuatan fisik, ada penguasa asing. Nah, kalau sekarang penjajahnya itu jauh lebih licik, lebih halus. Lihat deh di sini, ego kita sendiri, gaya hidup materialistis yang gak ada habisnya, sama opini publik dan narasi-narasi di media yang sadar nggak sadar ngebentuk cara kita mikir. Terus gimana dong caranya biar kita bisa benar-benar bebas? Nah, jawabannya mungkin ada di satu konsep yang dalam banget, namanya abdihi. Yuk kita bedah bareng-bareng apa maksudnya? Oke, jadi abidih itu apa sih sebenarnya? Intinya, ini adalah kondisi saat kita sepenuhnya menjadi hamba Tuhan. Kedengarannya mungkin aneh ya, kok jadi hamba malah bebas? Tapi justru disitulah kuncinya. Dengan mengabdi pada satu Tuhan yang maha tinggi, kita justru terbebas dari perbudakan tuan-tuan lain. Ego kita, harta benda, dan omongan orang. Dan ini keren banget loh, coba lihat kutipan ini. Status hamba ini ternyata begitu mulia. Sampai-sampai gelar tertinggi Nabi Muhammad saat Isra Miraj itu bukan raja atau pemimpin super, tapi abidihi, hambanya. Ini nunjukin kalau puncak dari segalanya itu ya menjadi hamba yang sejati. Oke, saya tahu ini kedengeran kayak paradoks. Gimana ceritanya menghamba malah bikin bebas? Gini deh, kenyataannya kita semua ini pasti jadi hamba dari sesuatu. Nggak mungkin nggak. Pertanyaannya bukan apakah kita menghamba, tapi siapa atau apa yang kita hambain. Ego kita, duit, omongan orang. Nah, menjadi abdihi itu soal memilih satu-satunya tuan yang pas, kita mengabdi ke dia, kita malah jadi bebas dari semua tuan-tuan palsu itu. Dan kerennya lagi, perubahan ini tuh nggak berhenti di level kita pribadi aja. Bayangin deh, kalau orang-orang yang udah merdeka batinnya ini ngumpul, mereka bisa jadi fondasi buat sebuah peradaban yang benar-benar baru. Penasaran gimana cetak birunya? Oke, kita mulai dari pilar yang pertama. Pilar pertamanya, pendidikan. Tapi bukan pendidikan yang modelnya cuma jejelin fakta ke kepala ya. Ini pendidikan yang benar-benar membebaskan pikiran. Pendidikan yang fokusnya ngebangun karakter moral, ngajarin integritas, bukan malah bikin fanatik. Jadi diajarin gimana cara berpikir, bukan cuma apa yang harus dihafal. Keseimbangan antara logika dan spiritualitas. Lanjut ke pilar berikutnya, kepemimpinan. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada pemimpin yang jadi budak egonya sendiri. Gila hormat, haus pengakuan, takut banget kehilangan jabatan. Di sisi lain, ada pemimpin abdinilah. Buat dia, kekuasaan itu amanah. Tujuannya bukan buat dilayani, tapi justru buat melayani. Adil dan rendah hati. Contoh klasiknya siapa? Umar bin Khattab, kita semua tahu kan, beliau itu pemimpin yang disegani. Wibawanya luar biasa. Tapi, semua kekuasaan itu dipakainya buat apa? Buat melayani rakyat, bukan buat pamer kemegahan pribadi. Nah, inilah contoh nyata pemimpin yang benar-benar merdeka. Oke, sekarang kita lihat gimana mindset ini bisa jadi senjata kita buat ngelawan perbudakan modern yang kita hadapi tiap hari. Mulai dari jeratan materi sampai perang opini. Salah satu penjara paling besar zaman sekarang, ya materialisme. Pas kita diperbudak harta, harga diri kita itu nempel sama barang yang kita punya. Sedihnya kita malah dimiliki oleh barang-barang kita. Sebaliknya, orang dengan mindset abdihi ngelihat kekayaan itu cuma sebagai alat. Boleh kerja keras, tapi kebahagiaan dan self-worth-nya nggak diukur dari hasil akhirnya. Dan kutipan ini dalam banget. Harta dan anak-anakmu itu cuma cobaan. Artinya, semua itu bukan tujuan akhir, tapi ujian. Ujian buat nentuin, kita bakal tetap jadi manusia merdeka, atau malah jadi budak dari hal-hal yang paling kita sayang sekalipun. Ini penting banget nih. Medan perang zaman sekarang itu bukan lagi di lapangan, pakai senjata, tapi di sini, di dalam kepala kita. Penjajahan hari ini itu bentuknya penjajahan narasi. Gimana opini publik, media sosial, itu semua ngebentuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa kita sadari. Dan rantai-rantainya tuh ini, kebencian rame-rame yang sengaja dikomporin,
Polarisasi yang bikin kita pecar jadi kubu kami lawan mereka, dan fanatisme buta yang bikin kita matiin akal sehat dan cuma ikut-ikutan arus kelompok. Bahaya kan? Terus penawarnya apa? Ya pikiran yang merdeka. Seseorang dengan mindset abdihi itu nggak gampang kepancing. Loyalitas utamanya itu bukan ke kelompoknya, bukan ke sukunya, tapi kebenaran dan keadilan. Titik. Bahkan kalau itu artinya dia harus berdiri sendirian. Nah, pada akhirnya, semua ini ngerucut ke satu pertanyaan yang paling mendasar. Sebuah pilihan yang kita semua harus buat sendiri-sendiri. Dan ini adalah fakta yang nggak bisa kita hindari. Manusia itu nggak akan pernah bisa tidak menjadi seorang hamba. Kita pasti akan menghamba pada sesuatu. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita akan jadi hamba, tapi kalau yang Anda pilih untuk dilayani adalah ego Anda sendiri, ya Anda bakal terus-terusan cemas. Cemas mikirin citra diri, cemas soal pengakuan orang. Kalau yang Anda layani adalah dunia, harta, status, pencapaian, Anda bakal capek. Lelah terus karena ngejar sesuatu yang nggak ada ujungnya. Dan kalau yang Anda layani adalah omongan orang lain, hidup Anda bakal penuh rasa takut. Takut dijudge, takut ditolak, dan akhirnya nggak pernah bisa jadi diri sendiri. Tapi, saat Anda memilih untuk menjadi abdihi, menjadi hamba Tuhan, semua rantai itu putus. Anda bebas dari cemasnya ego, dari capeknya ngejar dunia, dan dari takutnya omongan manusia. Nah inilah kebebasan yang sejati. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini ya. Pertanyaannya bukan apakah Anda seorang hamba, karena kita semua sudah pasti hamba. Pertanyaannya adalah, hamba siapakah Anda? Jawaban Anda untuk pertanyaan itu, itulah yang akan menentukan kemerdekaan sejati Anda.